rekan-rekan profesional, selamat datang di YouTube channel Deka Learning. Di channel ini, rekan-rekan dapat menyaksikan konten-konten yang dapat menambah wawasan tentang project management dan pengembangan profesional. Yuk dukung kami dengan cara subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar terus mendapatkan konten terupdate dari kami. Selamat menyaksikan video ini ya. Belajar dan ambil PMP. Halo rekan-rekan profesional, balik lagi di video Dynamic Talk by Deka Learning, Akoladia Group. Halo rekan-rekan semua, gimana nih kabarnya? Semoga rekan-rekan semua selalu dalam kondisi yang sehat. Perkenalkan, nama saya Damsyah yang akan memandu sesi Dynamic Talk kali ini. Tentu saja Dynamic Talk kali ini dengan tema 5 things that define project management today. Nah, untuk membahas topik pada sesi Dynamic Talk kali ini, tentu saja sudah bersama saya narasumber yang akan sharing-sharing pada kesempatan kali ini. Namun sebelum itu, saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan semua untuk jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke rekan-rekan profesional lainnya. Dan aktifkan lonceng notifikasi agar rekan-rekan semua bisa mendapatkan update terbaru terkait video-video dari kami. Nah, sudah bersama saya kali ini untuk membahas topik pada kesempatan Dynamic Talk kali ini, yaitu Bapak Suprianto, PMP, PMI, CPMI. Halo Bapak, apa kabar Bapak? Halo Mas Adam, apa kabar Mas? Alhamdulillah. Sehat Mas? Sehat, Alhamdulillah. Bapak bagaimana kabarnya Pak? Harus sehat dong. Ya, oke Pak. Nah Pak, pada kali ini kita akan ngebahas topik terkait 5 things that define project management today nih Pak. Menarik nih, menarik. Nah Bapak, sebelum kita berbincang nih pada sesi Dynamic Talk kali ini, mungkin Bapak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu dan juga mungkin Bapak boleh memperkenalkan latar belakang Bapak dan mungkin sekarang lagi aktif di bidang apa nih Pak? Oke, makasih Mas Adam. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Suprianto. Saya adalah seorang project management profesional. Saya PMP dan saya juga PMI, CPMI, dan kebetulan sekarang sedang menjadi konsultan di beberapa service ya kayak gitu. Jadi pekerjaan saya adalah sebagai profesional project management consultant yang lebih dari 16 tahun nih Mas ya. Jadi pekerjaan saya dan pendidikan saya, lisensi saya dari project management. Project management ya. Oke, ini Pak, menarik ya latar belakang Bapak project management dan 16 tahun cukup berkarya di project management. Nah, kalau kita berbicara tentang project manager nih Pak, untuk hari ini banyak orang masih membayangkan sebagai membayangkannya itu project manager sebagai orang yang mengatur jadwal dan laporan. Nah, menurut Bapak nih, gambaran ini masih relevan atau udah tertinggal sih Pak? Karena begini Mas ya, kalau kita berbicara terkait relevan atau tidak kan namanya project itu kan unik ya, unik dalam arti service, produk, dan deliverable. Artinya mungkin untuk beberapa tipikal project itu masih relevan kayak gitu kan terkait dengan itu. Tapi kalau misalnya kita berbicara terkait dengan otomasi, digital transformation, itu harusnya sudah mulai shifting ya. Saya tidak menilai ini tidak relevan, tetapi ada baiknya untuk mulai shifting ke hal yang memang lebih strategikal dalam konteks perubahan definisi project itu sendiri sih Mas. Jadi bisa saja relevan tergantung uniqueness dari project itu sendiri dan enterprise atau organisasi apa yang dia jalankan. Karena kan patternnya ini particular Mas ya, jadi nggak bisa disamakan. Tapi akan lebih baik kalau misalnya project tersebut bisa shifting ketika misalnya kaitannya dengan otomasi dan digital transformation, jadi harus mulai shifting the way we think to work kayak gitu. Oke, baik. Nah, pengalaman Bapak kan dalam menjadi project manager gitu ya, itu udah cukup lumayan ya, terhitung lumayan lama. Nah, dari pengalaman Bapak nih, apa sih perubahan yang paling terasa dalam cara project dijalankan dibandingkan 10 sampai 15 tahun lalu, Pak? Sekarang ya. Jadi kalau sekarang tuh kalau saya melihat dalam konteks project management tuh user demand-nya ini cukup tinggi dan ekspektasinya tuh sangat kencang juga Mas ya kalau saya melihat, karena mungkin saja itu dipengaruhi oleh pertama perubahan
perubahan yang sangat cepat dari teknologi, environment, behavior, customer juga berubah. Jadi otomatis kalau misalnya kita sebagai project eksekutornya itu kita harus dituntut tetap stay align sama customer expectation konsep. Kalau dulu kan banyak ya udahlah kita sudah set deliverable harusnya kita bisa ikuti. Nah kalau sekarang nih dari klien dan customer itu memang menuntut kita untuk berinovasi lebih baik dan lebih cepat ya kalau saya melihat ya. Kalau dulu kan ya udahlah di charternya sudah seperti ini sudah kita jalankan. Sekarang pun demikian, cuman memang way of worknya mungkin berbeda sih Mas. Jadi karena perkembangan teknologi serba cepat, otomatis prosesnya gue harus lebih cepat dan transparan sih. Intinya gitu sih. Nah, sekarang kalau kita ngomongin tentang project management versi lama nih Pak. Betul. Nah, kalau misalnya dulu, menurut Bapak, apa yang paling sering dijadikan ukuran keberhasilan seorang project manager Pak? Kalau dulu tuh kan kita fokusnya di triple constraint Mas ya. Jadi project success itu diukur berdasarkan meet requirement ya. Dalam meet requirement itu kan kita harus on scope, on time, on budget ya kalau dulu ya. Nah kalau sekarang itu project itu mulai di-drag itu ke dalam value creation ya sama benefit realization. Jadi sejauh mana produk itu bener nggak value yang terciptanya itu fit dengan tujuan awal dan bagaimana benefit realization. Jadi shifting ini cukup besar ya. Kalau seperti kalau dulu kan hanya ya udahlah on schedule udah berarti bagus. Kalau sekarang kan nggak on time, on scope, on schedule pun kalau misalnya value-nya nggak tercapai juga itu bisa dikatakan ya Anda gagal gitu sih Mas. Gitu. Jadi parameternya lebih kompleks Mas. Lebih banyak lagi betul, gitu ya. Betul. Oke. Nah, apakah Bapak pernah melihat nih proyek yang secara timeline dan biaya terlihat sukses, tapi ternyata tidak memberikan dampak yang diharapkan gitu Pak? Oke, jadi ini mungkin waktu COVID ya. Jadi kan tadi kita berbicara terkait dengan sebetulnya project itu harus value harus tercipta dengan baik ya. Terlepas dari dia mengerjakan project on time, on budget, on scope. Jadi waktu COVID itu kan memang kayak misalnya ada beberapa misalnya pengadaan project pengadaan misalnya pabrik alkes ya katakanlah masker. Nah selesai project kita forecastingnya itu kan bahwa project itu bisa mendeliver masker dengan harga yang murah karena kan produk itu kan sangat mahal ya. Nah ternyata waktu project itu selesai COVID-nya itu sudah mulai mereda. Nah secara value ketika itu dijual pun tidak sesuai dengan ekspektasi awal. Nah betul proyeknya sudah selesai, pabriknya sudah selesai, tapi secara value deliverable-nya itu nggak bisa meet dengan harapan karena ya tadi circumstance-nya berbeda. Nah maksudnya value creation itu jadi bahwa fungsi business intelligence itu harus align dengan tim project. Apakah project itu masih sesuai dengan marketnya atau tidak? Karena kan project kan semuanya tuh cost ya, biaya ya. Dan kalau misalnya value-nya nggak tercipta ya menurut saya itu sia-sia sih Mas. Mungkin contoh simpelnya seperti itu. Oke. Nah kalau menurut Bapak lagi nih, apa resiko terbesar kalau misalnya PM hari ini nih masih bekerja dengan mindset project management versi lama? Menurut saya fatigue ya, kelelahan ya, karena yang nggak bisa shifting itu pasti waktunya habis Mas. Kalau waktunya habis, momentum untuk belajar tuh nggak ada, pulang capek, nggak ada waktu untuk belajar dan dia tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan yang terus berubah. Konsepnya kan kalau Anda pengen masih marketable ya Anda harus bisa terus belajar dan ketika kita disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan administratif saya pikir kita akan menjadi sangat kelelahan sih Mas, konsepnya gitu ya, fatigue kayak gitu ya. Makanya kita harus mulai
shifting tuh. Jadi pekerjaan-pekerjaan apa saja yang bisa kita lakukan bisa lebih cepat gitu sih Mas. Oke, itu menarik sih. Itu terkait project management versi lama ya Pak? Betul. Karena kan versi sebelumnya itu kan kita hanya memahami project itu hanya mengerjakan task, mengerjakan itu semuanya itu memang mostly manually ya, jadi kita harus tracking satu-satu gitu. Kalau kita harus masih melakukan itu ya waktu kita habis Mas, itu sih. Dan sangat banyak sekali zaman dulu tuh yang pulang tuh jam 10 malam, jam 2. Kalau sekarang kan ya banyak sih, cuman kan jam 10-nya bukan kerja, nongkrong ya Mas ya. Jadi apalagi buat Gen Z nih, Anda kalau kayak gitu Anda nggak kehilangan waktu buat nongkrong lah. Sayang gitu lah. Bener banget itu bener. Nongkrong. Daripada nggak nongkrong nggak kopi. Iya betul. Mending kerja pintar ya Mas ya. Betul. Mindsetnya juga harus diubah gitu ya Mas ya. Betul. Iya baiklah. Nah sekarang kita mungkin udah ngomongin tentang beberapa perubahan ya yang mulai relevan dengan project management sekarang. Dalam project-project yang Bapak tangani nih sekarang gitu ya, apa aja hal yang membuat rencana awal sering tidak lagi relevan di tengah jalan Pak? Stakeholder expectation ya. Jadi ini sih sebetulnya saya tidak bilang ini masalah ya. Ini tantangan terbesar dalam project itu kan adalah stakeholder management ya. Konteksnya stakeholder management itu singkatnya adalah knowing your audience ya. Audiens Anda tuh siapa aja, itu yang harus kita di-adjust. Terkadang karena edukasi yang minim, memahami bahwa requirement itu harus bisa disesuaikan, typically berubah di tengah jalan, which is itu nggak ada masalah selama memang melalui formal change yang ada. Tetapi itu harusnya bisa kita hindari kalau misalnya kita di-engage dengan requirement yang baik. Kalaupun misalnya kita pakai project agile, itu pun kita harus pahami juga nih definition of done-nya itu bagaimana. Agile itu bukan berarti kerja seenaknya, enggak, tapi kita harus tematik, sistematis ya kayak gitu. Meskipun kita nggak tahu nih final produknya seperti, tapi kita harus define nih definition of done-nya itu gimana. Ini gitu sih Mas. Jadi tantangannya adalah ekspektasi dari stakeholders. Pernahkah Bapak berada di situasi di mana secara scope dan kontrak project itu udah benar nih, tapi secara bisnis justru malah arahnya dipertanyakan nih Pak? Ini kalau secara eksplisit itu, maksudnya secara tematik pernah atau tidak, mungkin belum. Tapi secara proses saya pernah mengalami yang mungkin situasinya seperti ini. Jadi secara konteks tuh kita ditarget misalnya di 2 bulan tuh untuk deliver sekian task kayak gitu. Nah dalam end of month itu, end of 2 month itu kita sudah hampir selesai di 80 sekian persen kayak gitu kan. Tetapi satu waktu si project owner itu bilang bahwa ini udah nggak sesuai karena topologinya berubah kayak gitu-gitu. Dan pada saat itu saya merasa ya kita sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan kita mau off-name itu semua sih Mas, jadi konteks gitu. Oh ya, konteks dalam project itu kan sebetulnya no PO no work ya. Jadi tidak boleh mengerjakan pekerjaan itu kalau nggak ada PO atau WO, itu nggak boleh. Jadi hands on paper and then do the work, intinya gitu. Jadi nggak mau yaudah kerjaan aja dulu, nanti diatur kontraknya, itu nggak boleh Mas. Jadi hands on dulu paper gitu. Jadi secara konsep itu mungkin itu ya. Nah kita intinya kalau kita sesuai dengan kontrak, kita jalankan kontrak. Kalau masa nanti ada deviasi terkait dengan bisnis proses, itu bukan salah kita. Ya Anda kenapa asetnya salah kayak gitu. Intinya gitu sih Mas. Nah kalau misalnya di kondisi kayak gitu Pak, yang tadi kita bilang kalau misalnya scope dan kontrak proyeknya itu udah benar, tapi bisnisnya masih masih dipertanyakan gitu. Nah kira-kira menurut Bapak peran apa sih yang seharusnya diambil oleh seorang project manager? Tetap kita kedepankan negosiasi Mas ya, negosiasi dan komunikasi yang baik ya. Bagaimana misalnya sebuah kontrak sudah dirilis tetapi ketika sudah berjalan tiba-tiba kita dideklar bahwa tidak ketemu bisnis
value-nya, kan ini kan aneh ya. Artinya dalam feasibility study-nya mereka ada yang salah, karena harusnya ketika kontrak itu sudah settle, sebenarnya kan ada TOR ya, term of reference dan lain-lain ya, itu harusnya memang sudah difinalisasi bahwa ini bisnis modelnya tuh A, B, C, D, value-nya apa, itu kan sedikit. Nah, kalau misalnya kontraknya sudah ada, terus kita deliver sesuai kontrak dan kita dijustify tidak tidak memenuhi business value yang dijelaskan, ini pasti bakal dispute ya. Makanya dalam kontrak harus kita lihat nih detail nih, breach kontrak tuh apa aja, kemudian dispute-nya tuh gimana, kayak gitu kan, gitu-gitu sih Mas. Jadi menurut saya sih itu. Oke, wah perbincangannya cukup menarik nih. Udah mulai menarik lagi nih. Mulai panas. Mulai panas. Nah, sebelum itu saya ingin mengingatkan nih kepada rekan-rekan profesional lainnya untuk klik tombol subscribe, like dan juga komen. Dan jangan lupa untuk share ke rekan-rekan profesional lainnya. Nyalakan lonceng notifikasi agar rekan-rekan semua bisa mendapatkan informasi terbaru terkait video-video dari kami. Nah, Pak, mungkin lanjut nih ya, Pak ya. Ya, boleh. Nah, dari pengalaman Bapak nih, tantangan terbesar PM hari ini lebih banyak datang dari sisi teknis atau dari sisi manusia dan stakeholder? Manusia sih Pak, tetap manusia itu yang paling kompleks ya, karena kalau sistem saya pikir kan sifatnya rigid ya, artinya logik saja. Tapi ketika kita berbicara dengan manusia tuh dari kita as a PM tuh harus banyak adjustment, karena bagaimanapun juga stakeholder management itu nggak mudah Mas. Jadi knowing your audience itu nggak mudah juga. Kita harus bener nge-form nih profiling, disimpan dia di kuadran 1, 2, 3 itu harus bener. Dan itu kan terus kita assess kayak gitu-gitu. Menurut saya ya memang karena selama proyek itu masih berhubungan dengan manusia dan pasti berhubungan manusia, jadi tantangan kita sampai sini dan ke depan tuh pasti tetap di human side. Oke. Nih Pak, apakah Bapak pernah menghadapi situasi di mana masalah proyek sebenarnya bukan dari teknis, tapi justru dari konflik atau resistensi yang nggak kelihatan, Pak? Ini sih cukup common ya. Biasanya tuh dalam misalnya dalam satu deliverable, satu task, tiba-tiba user tuh minta change CR, kayak itu change request. Nah, ketika kita coba access, ternyata ini nggak harus banyak perubahan. Ini hanya mungkin si user itu secara functionality itu nggak aware terhadap karakteristiknya. Jadi ya udahlah, daripada ribet saya minta CR aja, padahal fiturnya sama. Mostly itu di project software development ya, karena kenapa ini banyak ambiguitas, karena kalau kita bicara software itu kan sebenarnya barang goib Mas ya, barang itu nggak ada ya. Kita tahu itu software itu ya harus melalui alat bantu ya. Lain cerita kalau misalnya Mas bikin meja, barangnya udah ada. Tapi software itu memang menurut saya seperti itu sih Mas. Jadi ketidaktahuan, dan ketika kita edukasi harus kita sampaikan bahwa ini tuh sebenarnya ini. Itu sih kalau misalnya di SDLC ya. Tapi kalau di Agile itu kita harus lakukan itu sebaliknya. Jadi misalnya Mas Adam customer saya harus memprovokasi Mas, ini tambahan ini harus ditambahin biar fiturnya bagus. Supaya apa? Mandate saya itu terjual Mas. Gitu. Jadi dapat ya perspektifnya ya. Kalau perspektif analisis seperti itu, perspektif Agile seperti itu. Nah, banyak PM merasa sudah bekerja keras mengikuti proses, tapi tetap disalahkan ketika proyeknya bermasalah nih Pak. Betul. Nah, menurut Bapak, apa yang sering tidak disadari PM tentang perannya sendiri Pak? Ini kan masalah ekspektasi ya. Banyak yang merasa, kalau saya pikir kita by data. Nah itu sebabnya kita harus work smarter tuh gitu. Jadi kita nggak ada perasaan si paling gitu. Kok saya kayaknya kerja paling keras tapi bos nggak terima. Ya Anda mungkin bisa jadi nggak tahu nih pekerjaan Anda tuh seperti apa. Di sisi lain kalau kita tahu pekerjaan seperti apa, ekspektasi usernya seperti apa, kita set ground rules yang benar dulu. Ekspektasi user seperti apa, pekerjaan kita seperti apa. Ya kalau dia nggak, misalnya setelah di set itu dia masih nggak happy, ya berarti kan salahnya dia. Kita udah deliver tapi datanya mana, kayak gitu kan. Orang tuh terjebak dari
banyak orang tuh banyak terjebak dari perasaan mas, Oke. merasa paling capek, kemudian paling lelah, paling di ini kan, padahal ya apa ya dalam konteks project sekarang itu ya Nah, kita tuh nothing mas, kita tuh bakal di replace kapan, makanya kita harus tetap punya value. Mungkin itu sih mas perspektif saya mas. nah ya, oke. Nah, apakah menurut Bapak ekspektasi organisasi terhadap PM hari ini itu sudah berubah? Kalau iya, berubahnya ke arah apa sih, Pak? Saya melihat sudah perlahan berubah mas ya, karena dari mungkin profesi kami konsultansi itu kita diminta untuk perfect balance ya, untuk provide satisfy atau kepuasan mereka tuh dari hal-hal yang memang wah ini harus perfect kayak gitu dan ekspektasi seperti itu. Dan tentunya kalau kita berbicara terkait kesempurnaan kan kita harus acuannya itu terkait dengan value ya, dan kita harus didrag ke value itu sendiri sih mas. Misalnya kalaupun misalnya kita final product itu suatu barang, jadi kita harus pastikan bahwa ini benar nggak creationnya itu seperti ini. Jadi shiftingnya itu di sana sih mas. Kalau dulu kan kita hanya shiftingnya itu kan on bosor ya, kita nyebutnya itu kan on time, on scope, on budget, on resource kayak gitu kan. Sekarang tuh mungkin lebih go far beyond ya, bukan go far beyond, jadi go far beyond juga sih sebetulnya. Jadi value outcome itu harus memang kita sepakati sama-sama mas. Gitu sih mas kalau mungkin pergeseran itu. Oke. Nah Pak, kalau PM hari ini ingin tetap relevan. Ya. Nah, mindset apa yang paling penting untuk mulai nih diubah nih Pak? Oke, mindset agility, kemudian adaptability, resilience, kemudian sama pahami bahwa kita terus marketable dengan belajar sih mas. Mindset apa long life learning ya kayak gitu. Mas, pengalaman itu nothing mas kalau nggak belajar mas. Gitu. Karena apa yang kita dapat dari pengalaman hanya sebatas ya udah kita mengenalkan kita hidup di hari ini. Maksud saya itu loh. Jadi ini juga menegaskan bahwa bukan berarti pengalaman itu nggak penting, tapi ya kita juga nggak akan dapat apa-apa dari pengalaman kalau misalnya kita nggak belajar, hanya membayangkan. Oh saya pernah gini ya kan pernah. Sekarang kan udah nggak. Konsepnya itu sih. Oke, baik. Nah, dari semua pengalaman Bapak nih, apa satu kesalahan yang paling umum PM dalam memandang perannya sendiri? Susah untuk mengatakan tidak mas. Oke. ya ini nih common apa ya, saya nggak bilang mistake terlalu kasar nggak sih, kayaknya common Paling umum kesalahan lah ya. Common mistake ya. Jadi kadang kan gini mas, kalau kita berbicara dengan klien tuh bisa nggak kan, padahal kita tuh nggak bisa. Udah bisa, iya bu bisa bu. Nah, itu kan kita bingung sendiri mas. Jadi commonnya seperti itu, common mistake-nya itu. Apakah saya melakukan ya? Sering juga sih, karena kita harus memahami bahwa customer itu ya dia orang-orang memang powerful ya. Jadi ketika ini bisa nggak kayak gini sore ya, aduh, kalau bilang nggak bisa ya gimana, ya udah pak bisa kayak gitu kan. Ya, mungkin nanti kalau misalnya progresnya ya bilang aja bisa, tapi kan saya nggak menjanjikan selesai gitu. Itu masalah itu cuma jadi maksudnya banyak dari kita tuh yang susah bilang tidak mas. Oke. Itu ya, jadi common mistake. Nah, menurut Bapak apa perbedaan utama antara PM yang sibuk dan PM yang benar-benar memberikan nilai? PM yang sibuk tuh yang waktunya habis dengan masalah administratif, warawiri sana sini nggak jelas outputnya apa. PM yang efektif itu, yang efisien itu dia tahu dalam 1 minggu tuh dia mau mengerjakan apa saja, dipecah dalam 1 hari berapa aja. Kalaupun misalnya task dalam 1 minggu bisa didrag ke 3 hari kita sibuk, berarti kan 2 harinya ya kita bisa nongkrong ngopi tanpa pekerjaan terbengkalai, kurang lebih seperti itu. Ini sih saya nggak bilang ini bisa fit ke semua tipikal project, tetapi mostly adalah dengan memahami konteks, misalnya di Eisenhower matrix tuh, which one that important task, which one that urgent task, itu jadi ada 4 kuadran seperti itu, kita bisa tahu nih mana yang priority 1, 2, 3.
Jadi jangan sibuk do nothing kayak gitu. Maksud saya gitu. Dan dengan saya PMP dan CPMI itu tuh membawa saya untuk berpikir tadi Mas sistem thinking tuh, sistem thinking tuh. Jadi sebelum ini gimana kayak gitu-gitu. Jadi sistemik kayak gitu sih Mas. Oke, baik. Oke Pak, kalau Bapak harus merangkum dalam satu kalimat nih, project management hari ini itu tentang apa Pak? Adaptasi Mas. Adaptasi. Adaptasi. Satu kata sih lebih lebih satu kata ya. Bukan satu kalimat. Dengan adaptasi kita terus bisa stay alive dan marketable. Adaptasi dalam semua knowledge ya. Circumstance, environment, semua adaptasi. Tinggalkan pola kerja lama, mulailah bekerja cerdas bukan keras gitu. Bekerja keras hanya akan menimbulkan kelelahan, tapi bekerja cerdas itu akan membuat kita lebih shining ya. Jadi apa ya, lebih bermakna dalam pekerjaan kita. Jadi terus beradaptasi. Kayak gitu. Oke, adaptasi ya Pak ya. Adaptasi. Nah, ini masih relevan sama pertanyaan Boleh, selanjutnya nih Pak. boleh. Untuk PM yang masih bekerja dengan pola lama, apa satu langkah kecil yang bisa mulai dilakukan setelah nonton video ini nih Pak? Belajar dan ambil PMP. Oke. Belajar dengan PMP. Oke. itu straightforward lah Mas. Nah, ya udahlah Anda belajar, kalau nggak ada Anda belajar tapi Anda nggak PMP kayaknya nggak legit Mas. Nggak legit dan itu aja Mas. Oke. Wah, ternyata perbincangan sesi The Dynamic Talk kali ini tuh cukup Ngeri ya. cukup menarik gitu. Nah, pokoknya terima kasih Bapak Supri makasih, Mas sudah Adam. meluangkan Thank waktunya, you, Mas. udah sharing-sharing Thank you, pada sesi Dynamic Talk kali ini dan juga udah sharing pengalamannya. Nah, perbincangan kali ini mungkin bisa bermanfaat juga untuk rekan-rekan profesional yang nonton ya Pak ya. Nah, untuk rekan-rekan profesional saya ingin mengingatkan kembali, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen dan juga share ke rekan-rekan profesional lainnya. Nyalakan lonceng notifikasi untuk mengetahui info update terkait video-video terbaru dari kami. Saya ada sebagai host dan juga ada Thank you, Mas. Bapak Thank you Supri. semua. Terima kasih. Bye Bye. bye. Halo rekan-rekan profesional, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan profesional. Jika rekan-rekan profesional suka, jangan lupa untuk di-like videonya dan dibagikan ke rekan-rekan lainnya ya. Rekan-rekan profesional juga dapat mengirimkan pertanyaan atau saran topik yang ingin kami bahas di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya ya.